Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bertemu lagi untuk membahas manajemen operasional tentang bab sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Nah, karena kemarin kita sudah banyak membahas tentang teori, tujuan pembelajaran, membahas tentang teori, apa itu strategi sumber daya manusia, terus bagaimana cara menghitung, nantinya akan menghitung sampel kerjanya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi lanjutannya, yaitu tentang studi waktu. Nah, di sini kita akan membahas tentang studi waktu. Studi waktu ini itu yang pertama melibatkan waktu sampel kinerja pekerja dan menggunakannya untuk menetapkan standar waktu kerja. Jadi studi waktu ini itu melibatkan waktu sampel kinerja, kita mengambil sampel kinerja dan menggunakannya untuk menetapkan standar waktu kinerja berapa yang nantinya akan digunakan oleh pekerja atau sumber daya manusia tersebut. Dan yang kedua, membutuhkan pengamat yang terlatih dan berpengalaman. Nah, jadi dalam menetapkan standar waktu itu memang dibutuhkan pengamat yang terlatih, yang sudah terlatih dan sudah berpengalaman, yang nantinya akan mempercepat proses menetapkan standar waktu kerja. Dan yang ketiga, tidak dapat diatur sebelum pekerjaan dilakukan. Jadi studi waktu ini untuk pertamanya itu dilakukan dulu pekerjaan oleh pekerja. Nah, baru dapat kita lihat standar waktu berapa nih yang nantinya dibutuhkan oleh pekerja tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan studi waktu kerja karyawan? Nah, di sini ada beberapa cara menentukan studi waktu kerja karyawan. Yang pertama, tentukan tugas yang akan dipelajari atau tentukan tugas yang akan dikerjakan oleh pekerja tersebut. Yang kedua, bagilah tugas menjadi elemen-elemen yang tepat. Yang ketiga, putuskan berapa kali untuk mengukur tugas. Nah, jadi karena di sini itu studi waktu akan diambil sampel kinerjanya. Nah, jadi pengamat ini harus memutuskan berapa kali sampel atau pengukuran tugas itu yang akan digunakan, misalnya 3 kali atau 4 kali, seperti itu. Yang keempat, waktu dan mencatat waktu elemen dan peringkat kinerja. Nah, jadi mencatat waktu setiap elemen pekerjaannya dan peringkat kinerja. Karena setiap orang pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja itu kan pasti ketika awal bekerja itu semangat, terlalu bersemangat itu. Nanti ketika di tengah-tengah pekerjaan mereka merasa lelah, nah itu kan terkadang pekerjaan yang mereka jalankan itu menurun gitu, prioritas atau kecepatannya menurun, seperti itu. Makanya harus diputuskan tadi untuk mengukur beberapa kali tugas biar terlihat sampelnya, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, yang kelima ini adalah cara menghitung rata-rata waktu yang diobservasi. Jadi menghitung rata-rata waktu yang diobservasi. Nah, untuk rumusnya itu adalah rata-rata waktu yang diobservasi sama dengan jumlah waktu yang diterima untuk kinerja masing-masing elemen dibagi jumlah observasi. Nah, itu untuk menghitung rata-rata waktu yang diobservasi. Nanti kita lebih lanjut akan mencoba masuk ke contoh-contohnya ya, biar langsung bisa diaplikasikan rumus ini. Yang keenam, itu menentukan pemeringkatan kinerja, kecepatan kerja, dan kemudian menghitung waktu normal untuk masing-masing elemen. Nah, jadi untuk menentukan pemeringkatan kinerja atau kecepatan kerja ini, itu rumusnya adalah waktu normal sama dengan rata-rata waktu diobservasi
dikali dengan faktor pemeringkat kinerja. Nah, ini untuk waktu normal. Jadi kalau yang nomor 5 tadi itu menghitung rata-rata waktu yang diobservasi, kalau yang ke-6 ini menentukan pemeringkat kinerja atau kecepatan kerja, dan kemudian menghitung waktu normal untuk masing-masing elemen atau masing-masing pekerjaannya, seperti itu. Nah, untuk yang ke-7 ini dia menambahkan waktu normal untuk tiap elemen untuk mengembangkan total waktu normal bagi tugas gitu. Jadi yang ke-7 ini menambahkan waktu normal yang tadi, yang nomor 6 tadi ya. Nah, waktu normalnya itu ditambahkan untuk setiap elemen atau pekerjaannya untuk mengembangkan total waktu normal. Dan yang ke-8, hitung waktu standar. Penyesuaian ini pada total waktu normal yang menyediakan cadangan, semisalnya kebutuhan pribadi, penundaan waktu yang tidak dapat dihindari, dan kelelahan pekerjaan gitu. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus menghitung waktu standar itu total waktu normal dibagi 1 dikurang faktor cadangan gitu. Nah, ini untuk tunjangan istirahat. Kalau tunjangan istirahat ini nah, ini untuk selanjutnya kita langsung masuk ke contoh studi waktu pertama. Nah, contoh studi waktu pertama ini itu bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing di halaman 470. Nah, jadi di situ ada soal nih. Soalnya itu adalah studi waktu atas operasional kerja pada restoran menghasilkan rata-rata waktu yang diobservasi 4,0 menit. Analis meringkatkan pekerjaan yang diobservasi pada 85%. Hal ini berarti bahwa pekerja mengerjakan pada 85% dari waktu ketika studi dilakukan. Perusahaan menggunakan 13% untuk faktor cadangan. Red Lobster ingin menghitung berapa waktu normal dan waktu standar untuk operasional ini atau operasional di restorannya tersebut. Nah, jadi kalau menurut soal dari buku itu kita sudah menemukan nih, sudah diketahui rata-rata waktu pengamatan itu 4,0 menit gitu ya. Jadi untuk rata-ratanya itu adalah 4,0 menit, peringkat pekerjanya itu 85%, dan faktor kelonggaran atau faktor tunjangannya itu adalah 13%. Jadi langsung kita masukkan ke rumusnya. Waktu normal itu adalah rata-rata waktu pengamatan dikali dengan faktor peringkat. Jadi untuk rata-rata faktor pengamatannya atau waktu pengamatannya itu 4,0 ya, dari yang kita ketahui ini. Terus dikali faktor peringkat. Nah, faktor peringkat pekerjanya itu adalah 85% atau 0,85. Nah, jadi untuk waktu normalnya dari studi kasus tersebut itu adalah 3,4 menit untuk waktu normalnya. Nah, untuk waktu standarnya itu rumusnya adalah waktu normal dibagi 1 dikurang faktor tunjangan. Nah, jadi kita masukin waktu normalnya. Waktu normalnya adalah 3,4 dibagi 1 dikurang 13. Nah, 13 ini dari faktor kelonggaran atau faktor tunjangan, yaitu 13%. Jadinya 13. Nah, setelah dihitung itu 3,4 dibagi 0,87 sama dengan 3,9 menit. Nah, jadi ini untuk waktu normalnya dan waktu standarnya.
Untuk menghitung contoh studi di nomor 1 ini, jadi kita pertama-tama harus mencari waktu normalnya dulu. Nah, waktu normalnya tadi sudah kita cari itu 3,4 menit. Yang selanjutnya kita mencari waktu standarnya. Nah, waktu standarnya ini itu waktu normalnya dimasukkan dan faktor tunjangannya dimasukkan. Nah, itu hasilnya 3,9 menit itu. Nah, untuk contoh studi waktu yang kedua itu juga ada di buku kalian, itu di halaman sebaliknya 472. Nah, jadi di sini ada soal lagi. Soalnya manajemen sains mempromosikan seminar pengembangan manajemennya dengan pengiriman ribuan pos secara individual yang tersusun dan surat yang diketik kepada berbagai macam perusahaan. Studi waktu telah dilakukan pada tugas mempersiapkan surat untuk pengiriman pos pada basis observasi berikut. Manajemen sains ingin mengembangkan waktu standar untuk tugas ini. Pribadi, penundaan, dan faktor cadangan kelelahan perusahaan adalah 15%. Jadi di sini ada perusahaan manajemen sains, dia tuh ingin melakukan pengembangan manajemennya dengan cara mengirimkan ribuan pos secara individual. Nah, jadi pekerjaannya itu melakukan, atau elemen pekerjaan yang dilakukan itu adalah tulisan dan surat diketik. Jadi menulis dan suratnya itu diketik. Yang kedua, alamat surat juga diketik, dan yang ketiga, barang, perangko, segel, dan amplop. Nah, di sini sudah kita ketahui faktor kelonggarannya itu adalah 15%. Nah, untuk elemen kerjanya itu sudah tercantum ya di buku itu. Ada 3, ada A, ada B, dan ada C. Nah, di sini sudah ada siklus diamati dalam menit dan peringkat kinerja. Nah, peringkat kinerjanya nih ada 120 untuk tulisan dan surat diketik, 105% untuk alamat surat diketik, dan 110% untuk barang lain-lainnya. Nah, yang pertama itu adalah hapus pengamatan yang tidak biasa atau tidak rutin, ditandai dengan tanda bintang. Jadi yang ditandai dengan tanda bintang ini itu dihapus. Hapus pengamatan yang tidak biasa dilakukan atau tidak rutin dilakukan. Nah, itu pada siklus pengamatan dalam menit keberapa? Oh, ternyata untuk yang A dalam menit keempat. Kalau untuk yang C dalam menit yang ketiga. Nah, itu dihapus yang bertanda bintang ini ya. Terus selanjutnya yang kedua, hitung waktu rata-rata untuk setiap elemen. Nah, kita bakal menghitung rata-rata nih. Rata-rata untuk A, rata-rata untuk B, dan rata-rata untuk C. Bagaimana menghitungnya? Nah, menghitungnya itu kita lihat dari siklus diamati dalam menit. Nah, jadi 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 11. Karena 21-nya ini tadi sudah kita hapuskan. Lalu dibagi 4 karena jumlah dari bilangannya ini atau yang diamati itu ada 4. Begitu. Dibagi 4 sama dengan 9,5 menit. Itu untuk rata-rata yang A. Nah, selanjutnya rata-rata yang B itu sama. 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 5. Hasilnya 2,2 menit. Untuk yang rata-rata C itu 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1. Nah, karena 5-nya ini sudah hilang gitu ya. Terus dibagi 4 sama dengan 1,5 menit. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan untuk rata-rata A itu adalah 9,5 menit, untuk rata-rata B 2,2 menit, untuk rata-rata C 1,5 menit gitu. Nah, di sini yang ketiga itu hitung waktu normal untuk setiap elemennya gitu. Tadi kan kita udah mencari rata-rata ya. Nah, terus habis itu hitung waktu normal untuk setiap elemennya.
Jadi waktu normal ini adalah sama dengan tadi di slide sebelumnya itu sudah ada rumusnya. Jadi rata-rata waktu yang diobservasi dikali peringkatan faktor. Jadi waktu normal untuk A tadi rata-ratanya ada 95 dikali dengan 1,2. Nah, dari mana 1,2? 1,2 ini itu adalah dari peringkat kinerja. Dari tabel yang tadi, peringkat kinerjanya itu untuk yang A itu adalah 120%. 120% menjadi 1,2. Nah, itu hasilnya untuk yang A adalah 11,4 menit. Untuk waktu normal yang B itu sama, kita lihat dari peringkat kinerjanya juga. Jadi 2,2 hasil dari rata-rata dikali dengan peringkat kinerja. Peringkat kinerjanya adalah 105% atau 1,05. Nah, hasilnya itu adalah 2,31 menit. Untuk waktu normal yang C itu 1,5 dari hasil rata-rata dan peringkat kinerjanya 1,10 yang menghasilkan waktu normal 1,65 menit. Begitu. Ini untuk waktu normal A, B, dan C. Yang keempat, tambahkan waktu normal untuk masing-masing elemen atau pekerjaan untuk menemukan total waktu normal untuk seluruh pekerjaan gitu. Jadi total waktu normal untuk seluruh pekerjaan. Nah, total waktu normal ini itu berarti sama dengan semua dari waktu normal itu ditambahkan 11,40, 2,31, 1,65, hasilnya adalah 11,36 menit. Ini untuk total waktu normalnya. Yang kelima, hitung waktu standar untuk pekerjaan itu. Nah, jadi kita menghitung rata-rata, waktu normal, total waktu normal, dan waktu standar. Jadi waktu standar yang berapa dibutuhkan oleh pekerja itu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, itu rumusnya adalah total waktu normal dibagi 1 dikurang faktor cadangan. Nah, dimasukin total waktu normalnya adalah 15,36 dibagi 1 dikurang 0,15. 0,15 ini tadi dari pribadi penundaan dan faktor cadangan kelelahan perusahaan adalah 15% dari soalnya. Jadi faktor cadangannya itu 0,15. Nah, di sini didapatkan hasil waktu standarnya adalah 18,07 menit begitu. Ini jawaban untuk soal atau contoh studi kasus yang kedua. Nah, ini selanjutnya, tentukan ukuran sampel. Kalau tadi kita sudah menghitung waktu standar pekerja dalam melakukan pekerjaan, selanjutnya ini tentukan ukuran sampel. Berapa sampel yang akan kita ambil untuk melihat waktu standarnya begitu. Jadi yang pertama, seberapa akurat yang kita inginkan gitu. Jadi nanti ada standar-standarnya, kita pengen 90% aja deh akuratnya. Nah, nanti ada standar-standarnya. Kalau enggak pengennya 99% deh gitu. Jadi seberapa akurat yang kita inginkan. Yang kedua, tingkat kepercayaan yang diinginkan. Yang ketiga, berapa banyak variasi yang ada dalam elemen pekerjaan. Jadi berapa banyak variasi yang ada dalam elemen pekerjaan. Berapa banyak kerjaan gitu ya yang ada di dalam suatu elemen pekerjaan. Nah, untuk rumusnya itu ukuran sampel yang dibutuhkan sama dengan N. N ini adalah ukuran sampel, terus ZS, Z itu merupakan standar deviasi, S itu simpang baku sampel awal dibagi dengan H, tingkat keakuratan, dan X bar, rata-rata sampel awal, akar 2. Nah, ini untuk rumusnya. Langsung kita masuk saja ke contoh soal ya. Nah, ini untuk umum Z nilainya yang saya bilang tadi. Jumlah standar deviasi yang diperlukan
ini ada di Z, jumlah standar deviasi yang diperlukan untuk tingkat keyakinan yang diinginkan 90%, tingkat keyakinannya itu adalah 1,675. Lihat di tabel ini nanti ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal tentang ukuran sampel, nah Z-nya itu lihatnya di tabel ini. Jadi misalnya 99,2 berarti nilainya 2,58 seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh studi waktu yang ketiga, nah itu ada di buku juga. Di buku itu halaman 474 situ. Nah, kalau di sini di halaman 474 soal ini awalnya soalnya itu seperti ini. Thomas Jones Manufacturing telah meminta Anda untuk memeriksa standar tenaga kerja yang dipersiapkan oleh analis yang baru yang saat ini sudah diberhentikan gitu ya. Jadi si perusahaan manufacturing ini memiliki analis yang sudah dikeluarkan. Nah, terus tugas pertama Anda gitu. Jadi tugasnya diserahkan kepada kita nih gitu. Tugas pertama Anda adalah untuk menetapkan ukuran sampel yang benar. Keakuratan Anda berada di dalam 5% dan tingkat keyakinannya adalah 95%. Standar deviasi sampel adalah 1,0 dan rata-rata adalah 3,0. Nah, jadi di sini sudah kita ketahui nih. Untuk akurasi yang diinginkan itu adalah 5%. Untuk tingkat kepercayaannya ada 95% dan standar deviasi itu adalah 1,0. Rata-rata sampelnya adalah 3,0 begitu. Nah, untuk hanya udah kita ketahui ya, hanya itu adalah akurasi yang diinginkan. Hanya itu 5%, jadinya 0,05. Untuk X barnya, X bar itu rata-rata sampel, itu ada 3,00 dan untuk S-nya, S itu dia standar deviasi adalah 1,0. Nah, untuk Z-nya, itu lihat dari tabel tadi, Z yang mereka inginkan itu adalah 1,96. Lihat dari tabel ya, 1,96. Nah, di sini rumusnya kita masukin rumusnya. N sama dengan tadi rumusnya itu ZS dibagi HX bar akar 2. Nah, N-nya sama dengan 1,96 Z dikali S 1,0 dibagi H dikali X barnya. Nah, sehingga memunculkan nilai atau mendapatkan nilai 170,74 yang dibulatkan menjadi 171. Begitu. Ini untuk soal studi kasus yang ketiga tentang menghitung ukuran sampel. Nah, ini ada yang kedua, variasi. Jadi kalau yang sebelumnya tadi yang barusan kita bahas itu kan standar deviasinya sudah kita ketahui gitu ya. Nah, kalau untuk yang variasi ini itu kita belum tahu S-nya atau belum tahu standar deviasinya seperti itu. Nah, jadi yang kedua ini masuk ke variasi. Jika diinginkan akurasi H dinyatakan sebagai jumlah mutlak, substitusi E bar untuk H X bar di mana E adalah jumlah, jadi di mana E adalah jumlah absolut dari kesalahan yang dapat diterima. Itu. Jadi rumusnya sama yang tadi kita pakai itu. Nah, ini kalau standar deviasinya sudah kita ketahui. Nah, tetapi bila simpangan baku S tidak disediakan, itu juga harus dihitung. Jadi bila standar deviasinya itu kita belum tahu, nah itu harus dihitung menggunakan rumus yang ada ini, rumus standar deviasi. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Ini nggak ada contohnya. Nah, itu nanti harus dihitung menggunakan rumus tersebut begitu ya. Selanjutnya ini ada alat baru. Nah, alat baru ini yang pertama, dengan perangkat lunak PDA, Anda dapat mempelajari elemen waktu
tingkat kinerja dan interval kepercayaan statistik dapat dibuat, diedit, dikelola, dan masuk. Jadi menggunakan alat PDA ini, itu yang dapat dipelajari dengan adanya alat baru ini adalah kita akan mempelajari elemen, waktu, tingkat kinerja, dan interval kepercayaan statistik dapat dibuat. Untuk yang kedua, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk entry data. Jadi untuk entry datanya sudah langsung di alat tersebut begitu. Jadi kita tidak perlu mengentry data ulang seperti itu. Ini untuk alat baru. Nah, selanjutnya ini ada standar waktu yang telah ditentukan gitu. Jadi contohnya ada di gambar ini gitu, dalam perusahaan setrikaan gitu ya. Nah, itu pasti mereka memiliki standar waktu yang telah ditentukan. Jadi semisalnya dalam memasang bodi setrika itu standar waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit gitu. Nah, mereka juga harus mengikutinya biar nanti jumlah produksinya itu bisa efisien atau sesuai dengan yang diinginkan perusahaan seperti itu. Nah, yang pertama itu caranya adalah bagilah pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang telah menetapkan waktu gitu. Jadi pekerjaan manual itu dibagi menjadi elemen dasar kecil yang telah ditetapkan waktunya. Yang kedua, dapat dilakukan di laboratorium jauh dari operasi produksi yang sebenarnya. Nah, jadi untuk pembuatan produksinya itu dapat dilakukan di tempat lain atau di laboratorium lain yang berbeda dari operasi produksi yang sebenarnya begitu. Yang ketiga, dapat diatur sebelumnya pekerjaan itu sebenarnya dilakukan. Nah, dapat diatur sebelumnya nih bahwa pekerjaan itu memang harus dilakukan. Yang keempat, tidak ada kinerja peringkat diperlukan gitu. Jadi memang di dalam standar waktu ini tidak ada peringkat kinerja yang diperlukan. Jadi yang diperlukan itu ya penetapan waktu atau mereka selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini untuk standar waktu yang telah ditentukan. Nah, pengambilan sampel kerja yang selanjutnya ini adalah pengambilan sampel kerja. Nah, itu caranya gimana ya untuk pengambilan sampel kerja ini gitu. Yang pertama, memperkirakan persen waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk berbagai tugas gitu. Jadi kita mengestimasi waktu gitu ya. Kita sebagai CEO atau manajer gitu atau kepala divisi gitu, itu harus memperkirakan persen waktu yang dihabiskan seseorang pekerja untuk berbagi tugas. Jadi semisalnya kayak saya gitu ya, ketika saya memberikan soal ujian kepada kalian, nah saya juga harus memanage waktunya nih gitu. Jadi kalau semisalnya waktunya itu 5 soal, oh ini gampang kok gitu. Jadi saya memberikan kalian hanya sejam untuk mengerjakannya kayak gitu. Tapi terkadang kalian kan malah bisa lebih kurang dari sejam itu untuk mengerjakannya seperti itu. Ini contoh gitu ya, contoh kecil memperkirakan persen waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk berbagi tugasnya. Yang kedua, membutuhkan pengamatan acak untuk merekam aktivitas pekerja. Nah, jadi untuk merekam aktivitas pekerja itu harus dilakukan pengamatan secara acak. Jadi tidak tidak monoton gitu ya, tidak monoton atau selalu sama gitu. Nah, kenapa? Yang lagi-lagi yang saya bilang tadi, kalau seorang pekerja itu kan biasanya untuk awal bekerja itu dia akan merasa semangat di bekerja. Nah, nanti di tengah-tengah pasti akan merasa kelelahan sehingga menurunkan kinerja mereka gitu. Secara tidak langsung menurunkan kinerja mereka. Jadi kita membutuhkan pengamatan acak gitu. Karena kalau misalnya tidak acak pasti mereka stabil gitu ya, untuk sampel kerjanya stabil. Yang ketiga, menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka gitu. Jadi bagaimana seorang karyawan itu bisa mengalokasikan waktu mereka dengan baik. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengatur tingkat kepegawaian, menetapkan kembali tugas, memperkirakan biaya, dan mengatur tunjangan penundaan. Nah, ini untuk pengambilan sampel kerja. Nah, ini selanjutnya bagaimana cara
pengambilan sampel kerja. Jadi ini ada 5 nih cara pengambilan sampel kerja. Yang pertama, ambil sampel awal untuk mendapatkan perkiraan nilai parameter. Yang kedua, hitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa sampel yang dibutuhkan. Yang pertama, ambil sampel awal. Yang kedua, dihitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga, siapkan jadwal untuk pengamatan acak pada waktu yang tepat gitu. Siapkan jadwal untuk pengamatan acak pada waktu yang tepat. Jadi misalnya pagi gitu ya, para pekerja ini kerja jam 7 istirahat jam 12. Nah, kita ambil pengamatan secara acak. Jam 7 kita ambil, jam 9 kita ambil, jam 11 mendekati waktu istirahat kita ambil. Begitu contohnya. Yang keempat, amati dan catat aktivitas pekerja. Jadi mengambil sampel ini kita harus mengamati dan mencatat aktivitas pekerja tersebut. Dan yang kelima, tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka. Nah, ini untuk cara pengambilan sampel kerja. Ada 5 cara pengambilan sampel kerja. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Bagaimana sih cara menentukan ukuran sampel? Nah, cara menentukan ukuran sampel itu bisa menggunakan rumus ini. Jadi N ukuran sampel sama dengan Z kuadrat gitu ya. P 1 dikurang P dibagi H kuadrat gitu. Dimana N ini sama ukuran sampel, Z ini simpangan normal standar, P ini nilai estimasi proporsi sampel, dan H ini tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam persen. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Soal pengambilan sampel kerja. Itu ada di buku juga. Nah, di buku itu jadi soalnya udah kita ketahui ya, untuk soalnya itu adalah karyawan menganggur. Jadi ada karyawan menganggurnya itu 25% dari waktu. Yang dimaksud dengan karyawan menganggur ini adalah kemarin sudah saya contohkan ketika perusahaan roti atau kue itu dalam pengelolaan rotinya itu kan ketika memanggang roti itu kan membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit. Nah, di situ karyawan itu hanya menunggu itu saja, tidak melakukan hal-hal lain gitu, atau tidak membantu pekerjaan teman lainnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan waktu menganggur. Nah, waktu menganggurnya itu 25%. Sampel harus akuratnya itu adalah 3%. Ingin memiliki kepercayaan 95,45% dalam hasil. Nah, jadi perusahaan ini tuh dia jumlah karyawan menganggurnya ada 25%. Sampel yang akuratnya maunya 3% dan ingin memiliki kepercayaan 95,45. Nah, itu rumusnya kayak tadi tuh, kayak yang di awal atau ini N Z kuadrat P 1 dikurang P dibagi H kuadrat. Nah, langsung kita masukkan aja ke rumusnya. Ini rumusnya. Z-nya itu adalah 2. Kok bisa 2 ya, Bu? Nah, 2 ini itu adalah dari sudah ada di rumus. 2 untuk tingkat kepercayaan 95,45. Jadi ada di tabel tadi ya yang sudah saya jelaskan itu. Nah, itu 2 ini untuk tingkat kepercayaan 9,45. 2 terus akar 2 gitu ya. Terus habis itu untuk P-nya itu P adalah 25%. P itu perkiraan proporsi menganggur. Perkiraan proporsi menganggurnya 25% adalah 0,25. Dimasukin 0,25 lalu 0,75 begitu. Nah, terus dibagi dengan 0,03 akar 2 dari kesalahan yang dapat diterima sebesar 3% itu 0,03 atau akar 2 ini. Jadi ditemukan pengambilan sampel dalam suatu perusahaan ini adalah 833 observasi yang telah dilakukan. Itu untuk contoh pengambilan sampel kerja. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Nah, contoh kedua nih di sini sudah ada pengamatan nih. Tuh. Jadi untuk contoh yang kedua ini di buku ada di halaman
di halaman 479, ada di buku halaman 479. Jadi di sini soalnya seperti ini. Dana Johnson, manajer kantor kesejahteraan, ingin memastikan bahwa karyawannya memiliki waktu yang memadai untuk memberikan jasa dengan cepat. Dia meyakini bahwa jasa kepada para klien kesejahteraan yang telepon atau berjalan masuk tanpa janji bertemu akan dimundurkan dengan segera ketika para karyawan sibuk lebih dari 75% atas waktu mereka. Konsekuensinya, dia tidak ingin aktivitas bekerja para karyawannya dengan memberikan jasa kepada klien lebih dari 75% atas waktu mereka. Jadi di sini diketahui kalau Dana Johnson ini itu perusahaannya itu melakukan aktivitas. Nah, jumlah pengamatannya itu ditemukan 485 telepon atau bertemu dengan klien. Jadi aktivitasnya seperti itu. 126-nya menganggur, 62-nya waktu pribadi, 23-nya diskusi dengan supervisor, 137-nya pengarsipan. Nah, di total ini untuk jumlah pengamatannya semua di total itu menghasilkan 833. Seperti itu. Nah, cara perhitungannya selanjutnya semua jumlah pengamatan kecuali waktu menganggur dan waktu pribadi berhubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi yang dihitung itu adalah waktu menganggur dan waktu pribadinya. Jadi persentase waktunya kita lihat nih, kerugian berapa jam ya, gitu, berapa waktunya ya, gitu, ketika ada waktu menganggur dan waktu pribadi. Nah, menganggur tuh yang sudah seperti saya ceritakan tadi saat pekerja itu menunggu waktu memanggang. Nah, kalau untuk waktu pribadi ini biasanya kayak mengobrol dengan teman, terus atau ke toilet. Nah, itu waktu pribadi. Nah, itu persentase waktunya 126 ditambah 62 dibagi 833. Hasilnya adalah 22,6%. Nah, karena ini kurang dari nilai target 25%, jadi beban kerja perlu disesuaikan. Nah, karena lagi-lagi karena kurang dari nilai target 25% ini, jadi memang beban kerja setiap pekerja itu harus disesuaikan kembali seperti itu. Ini untuk contoh pengambilan sampel kerja. Selanjutnya, studi waktu pengambilan sampel kerja ini contohnya kita di tenaga penjual. Di tenaga penjual ini jadi sudah dibuatkan diagram seperti ini ya. Di tenaga penjual itu dia persentase penjualan secara langsungnya itu adalah 20%. Bepergiannya 20%, dokumennya 70%. Nah, ini sampel kerja yang ada di tenaga penjual. Itu tenaga penjual di salah satu perusahaan. Terus makan siang dan pribadinya mereka memerlukan 10%, rapat dan lainnya 8%, telepon dalam perusahaan 13%, dan penjualan telepon 12%. Jadi ini adalah waktu-waktu spesifik yang bagian tenaga penjual miliki gitu ya. Jadi mereka membutuhkan penjualan secara langsung 20% waktunya, bepergian 20%, menata dokumen 17%, makan siang dan pribadi 10%, rapat dan lainnya 8%, telepon 13%, dan penjualan teleponnya adalah 12%. Nah, ini salah satu contoh diagram pengambilan sampel di tenaga penjual. Selanjutnya ini contoh diagram di karyawan jalur perakitan atau karyawan di sel kerja gitu ya. Jadwalnya perakitan, merakit atau bekerja secara sel kerja. Nah, di sini diketahui kerja produktif mereka itu adalah 67%. Jadi cukup banyak waktu kerja produktif mereka. Sisanya itu adalah mereka memerlukan waktu 3% untuk memulai olahraga, 10% istirahat dan makan siang,
13% waktu mati di antara tugas. Nah, waktu mati di antara tugas tuh jadi semisalnya sudah ditentukan waktu atau standar waktu pengerjaannya, tetapi karyawan itu bisa menyelesaikan kurang dari waktu yang telah ditentukan. Nah, itu kan otomatis waktunya itu sudah selesai, tapi masih ada sisa waktu lainnya gitu yang digunakan misalnya untuk bersantai atau dan lain sebagainya. Nah, itu waktu mati di antara tugas. Terus selanjutnya ada 4% tugas dan waktu henti yang tidak terjadwal, dan 3%-nya untuk membersihkan atau kembali merapikan tempat pekerjaannya tersebut. Nah, kalau yang ini itu adalah contoh diagram karyawan jalur perakitan atau karyawan sel kerja. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke pengambilan sampel kerja. Jadi apa sih keuntungan dari pengambilan sampel kerja itu? Jadi keuntungan dari pengambilan sampel kerja ini itu yang pertama lebih murah daripada belajar waktu. Yang kedua atau yang B, pengamat membutuhkan sedikit pelatihan gitu. Kalau untuk yang studi waktu tadi kan memang benar-benar dibutuhkan pengamat yang sudah ahlinya gitu, atau memang sudah di bidangnya biar tidak terlalu lama dalam pekerjaannya gitu ya. Nah, kalau untuk pengambilan sampel ini itu bukan ahlinya, tetapi semua orang bisa menjadi pengamat dalam pengambilan sampel waktu, tetapi sebelumnya diadakan sedikit pelatihan gitu, biar mereka paham sebenarnya apa aja sih yang dihitung dalam pengambilan sampel kerja itu gitu. Yang C, studi dapat ditunda atau terganggu dengan sedikit dampak pada hasil. Yang D, pekerja memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi hasil. Nah, ini kalau yang studi waktu tadi kan dalam bekerja kan kita tidak bisa mengkontrol ini ya, pekerjaan kita. Kalau kita lelah ya otomatis kinerja kita akan menurun gitu. Nah, kalau untuk yang ini pengambilan sampel kerja ini gitu, jadi kayak kita sudah tahu nih kalau sampel kerja kita ini akan diambil. Nah, kita bisa kayak udah deh aku kerja giat gitu semisalnya. Jadi pekerja memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi hasil. Dan yang E itu adalah kurang mengganggu gitu. Jadi kurang mengganggu ini lebih ke pengamatnya itu, jadi tidak mengambil sampel tuh tidak mengganggu mereka. Jadi hasil pekerjaan mereka tuh kita ambil sampelnya aja gitu. Beda dengan studi waktu tadi. Kalau untuk studi waktu kan kita benar-benar harus melihat gitu ya, harus ada di dalam waktu pekerjaan seorang pekerja tersebut begitu. Nah, kalau untuk kekurangannya, jadi kalau ada keuntungan itu juga ada kekurangannya. Apa sih kekurangan dari pengambilan sampel kerja? Nah, kekurangannya ini adalah yang pertama, tidak membagi elemen kerja selengkap studi waktu. Yang kedua, dapat menghasilkan hasil yang bias jika pengamat tidak mengikuti pola acak. Yang ketiga, kurang akurat, terutama ketika waktu elemen pekerjaan singkat. Nah, jadi kekurangannya ini tidak membagi elemen kerja selengkap studi waktu. Kalau studi waktu tadi kan dia memang benar-benar membagi elemen kerjanya selengkap mungkin gitu. Nah, yang kedua dapat menghasilkan hasil yang bias. Jadi hasil bias tuh hasil yang tidak terlalu terlihat gitu ya. Kalau tidak mengikuti pola acak itu tadi. Ketika di studi waktu menggunakan pola acak, nah di sampel kerja ini kalau tidak menggunakan pola acak, nah itu otomatis hasilnya akan bias atau tidak terlihat. Jadi kayak tadi para karyawannya itu bisa sengaja membuat pekerjaan mereka tuh seakan mereka tuh masih efektif dalam melakukan pekerjaan tersebut, padahal biasanya mereka tidak efektif seperti itu. Dan yang ketiga memang kurang akurat, terutama ketika waktu elemen pekerjaan singkat gitu. Jadi kita tidak bisa melihat keakuratannya ketika pekerjaan itu melakukan pekerjaan yang sangat singkat, jadi waktunya tidak terlalu lama. Nah, itu tidak bisa diambil sampelnya seperti itu. Nah, ini untuk etika. Selanjutnya etika dan lingkungan kerja. Bagaimana sih etika dan lingkungan kerja? Jadi yang pertama, keadilan, kesetaraan, dan etika adalah kendala penting dari desain pekerjaan. Jadi dimana ketika
perusahaan itu memiliki seorang manajer atau kepala divisi, nah itu sebaiknya mereka berlaku adil terhadap pekerja satu dengan pekerja lainnya. Jadi harus disetarakan gitu ya, tidak dibanding-bandingkan itu. Itu untuk etika dan lingkungan kerja. Yang kedua, isu-isu penting mungkin berhubungan dengan kesempatan yang sama, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama dan kondisi kerja yang aman gitu. Jadi bagaimana sih menimbulkan keadilan ini gitu. Nah, menimbulkan keadilan ini tuh berhubungan dengan kesempatan yang sama. Jadi apabila satu pekerja dengan pekerja lainnya itu sudah melakukan pekerjaan yang sama dengan waktu penyelesaian yang juga sama, nah itu otomatis bersikap adil dan kesetaraannya itu memberikan upah yang sama juga dalam pekerjaan yang sama. Jadi tidak semisal pekerjaan sama tetapi karena ini semisalnya nih kebencian dari atau tidak adanya rasa suka dari manajer kepada karyawan tersebut terus dibeda-bedakan kayak gitu, upahnya dibedakan padahal pekerjaan dan waktu yang sudah dilakukan itu ditempuh dengan waktu yang sama, seperti itu. Yang ketiga, membantu bekerja dengan instansi pemerintah, serikat pekerja, asuransi, dan karyawan. Jadi etika dan lingkungan kerja ini dapat membantu bekerja dengan instansi pemerintah, serikat pekerja, asuransi, dan karyawan. Nah, untuk etika dan lingkungan kerja tadi itu merupakan slide terakhir dari materi sumber daya manusia dan desain pekerjaan kita hari ini. Jadi untuk selanjutnya itu kita akan ujian gitu ya, dan akan membahas tentang bab lainnya lagi gitu. Nah, cukup sampai di sini penjelasan saya tentang lanjutan dari materi SDM dan desain pekerjaan ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Dan saya akhiri presentasi kuliah manajemen operasi pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.